tips buat bikin kolam predator kayak Nakama Pond ini. Akses listrik itu harus siap. Nah, maksudnya akses listrik itu gimana? Apakah ikannya kesetrum listrik itu? Enggak ya, maksudnya gini. Jadi, kalau hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Nah, jadi guys, di video kali ini aku itu pengen sharing ke kamu tips buat bikin kolam predator kayak Nakama Pond ini. Jadi sebenarnya di sini tuh aku lebih ke ini ya, sharing-sharing aja, bukan bermaksud menggurui. Karena jadi gini, ibarat aku itu habis ujian ya, terus dapat nilai 75 nih. Nah, maksimalnya kan 100 tuh. Ya otomatis ada soal-soal yang salah dong, atau mungkin keliru lah. Nah, itu anggap aja bisa kita jadiin pelajaran. Nah, sama dengan kemarin aku habis bikin Nakama Pond ini ya, yang merupakan kolam ikan hias atau kolam ikan predator. Ya itu bisa dijadiin pembelajaran, apa yang kurang, apa mungkin yang udah bagus ya kan, itu bisa dijadiin pelajaran buat kamu. Jadi waktu itu aku sempet ngecek ya, namanya Google Trend. Jadi Google Trend itu aku ngecek ya, apa sih yang lagi tren sekarang. Dan waktu aku lihat nih, nanti aku tunjukin juga nih. Jadi orang itu sekarang pada nyari ini guys, apa, kolam ikan dibandingkan akuarium ikan. Nah, setelah aku pikir-pikir, kayaknya kolam ikan sekarang itu lebih disukai gitu dibandingkan akuarium ikan. Ya aku nggak tahu ya, akuarium ikan itu mungkin masih ada ya yang pelihara gitu. Tapi buat orang yang mungkin pengen cari suasana baru, biasanya tuh bikin kolam. Termasuk yang kemarin sebelumnya tuh, yang banyak video TikTok inspirasi kita itu kolam-kolamnya pada keren-keren ya. Dan mulai ada yang diisi Oscar, ada yang diisi koi, sampai ada yang diisi predator gede-gede, gila banget. Jadi ya udah tanpa berlama-lama ya, aku bakal sharing 5 tips untuk bikin kolam ikan, bukan kolam ikan predator ya, pokoknya kolam ikan secara umum. Ya mungkin termasuk khususnya predator, oke? Langsung aja kita mulai, dan jangan lupa tonton videonya sampai habis ya. Ya, tips yang pertama itu kamu cari spot yang enak atau yang PW. Nah, maksudnya gimana tuh? Spot kayak gimana? Jadi spot yang aku maksud itu tempat spot dimana kita bakal naruh si kolamnya ini. Jadi misalkan ini nih Nakama Pond. Ini kan ada di sini. Dimana sebelumnya itu ada opsi agak maju atau agak ke kiri ya. Kalau di video itu di kiri atau di tengah. Nah, setelah dipikir-pikir beberapa faktor ya, mulai dari akses listrik, terus seberapa enak kita bisa warawiri. Di sini kan enak nih, kita bisa warawiri ya kan. Nih, jadi ini kalau tempat aku duduk itu bisa warawiri atau berlalu lalang lah. Jadi kalau kayak pengen masang paranet atau mungkin benerin filter itu gampang. Aku bisa ke sana ya kan kalau benerin filter, atau mungkin aku bisa ke sana kalau pengen benerin perlistrikannya gitulah. Dan mungkin yang bisa dipertimbangkan juga adalah cahaya. Sebenarnya cahaya ini tricky ya. Kenapa? Karena cahaya, dengan ada cahaya matahari langsung, ikan itu dilihatnya juga lebih enak. Tapi di satu sisi, yaitu dia ada alga gitu. Nah, ini nanti mungkin nyambung ke tips yang ketiga. Nah, pokoknya gitu, kamu cari spot yang paling enak. Ini nanti aku tunjukin juga ya desainnya kayak gimana. Jadi awalnya aku tuh bener-bener bingung mau taruh mana gitu. Setelah dipikir-pikir dengan faktor-faktor tadi, ya akhirnya jadilah di sini. Nah, jadi itu yang bisa kamu pertimbangkan. Jangan sampai juga kamu cari spot yang sempit ya kan, kamu kesananya sulit. Terus akhirnya kamu jadi males, mager, akhirnya malah nggak keurus kolamnya. Nah, itu mungkin jadi pembelajaran buat ya kita semua lah. Tips yang kedua, akses listrik itu harus siap. Nah, maksudnya akses listrik itu gimana? Apakah ikannya kesetrum di listrik itu? Enggak ya, maksudnya gini. Jadi kalau kamu bikin kolam itu kan harus ada filter ya kan, atau mungkin kamu pakai lampu ya kan, atau mungkin pakai wave maker gitu kan. Nah, itu kan pasti butuh listrik dong. Nah, itu kamu harus siapin tuh. Mulai dari kabel olornya itu harus kamu hitung. Kayak misalkan dari ini, kalau kabel olor aku itu panjangnya 10 meter. Aku karena waktu itu PPKM juga ya, aku itu akhirnya terpaksa pesan di Tokopedia. Cari kabel olor yang 10 meter, jadi supaya nyambung dari pusat listrik utama. Jadi aku sambung kabel olornya, setelah dihitung 10 meter, dan ya syukurlah gitu bisa dipakai untuk akses listriknya. Dan juga kamu pastiin stop kontaknya itu apa ya, nggak bahaya lah. Maksudnya nggak bahaya gimana?
Kalau kamu lihat nanti ini aku sambil kasih footage-nya. Jadi ada kayak rooftop atau atapnya gitu. Jadi kalau misalnya hujan itu nggak langsung kena. Kalau kena hujan, jangankan kena hujan, kecipratan aja stop kontak kan bisa error tuh. Lebih tepatnya apa ya, konslet ya. Nah apalagi hujan, makanya harus ditutupin. Jadi selain aku kasih atap, aku tutup bak ya, jadi nggak langsung kontak dengan air. Nah nanti kalau misalkan stop kontaknya pengen dibuka, pengen nyopot colokan apa, itu tinggal dibuka aja gitu. Jadi pastiin listriknya, jangan sampai kamu spotnya bagus nih, wah keren, tapi akses ke sananya listriknya gimana nih ya kan. Kalau misalkan mepet di kiri, ini kan di kanan ya, kalau di video ya mepet kanan. Nah kalau mepet kiri itu agak sulit. Nanti aku tunjukin juga, itu kan atapnya ada di kiri ya kan, atap kecilnya lah bisa dibilang ya. Nah kalau misalkan ke sini itu kan agak sulit. Nah makanya itu aku pilih yang mepet kanan kalau di video. Jadi faktor-faktor listrik itu juga harus kamu pertimbangkan ya. Ya sebenarnya listrik pun macam-macam ya. Ada yang kamu pakai apa, protektor khusus gitu, itu bisa juga. Pokoknya apapun cara kamu, intinya siapin listrik dan pastiin listriknya aman. Nah yang ketiga, ini tips yang mungkin aku agak ini ya, agak miss atau ya bisa dibilang masih kurang lah. Karena apa? Ya itu tadi, ibarat aku ujian itu aku dapat nilai 75. Nah, 25, nilai 25 yang salah itu mungkin salah satunya ada di sini, yaitu nyiapin paranet atau tutup. Jadi berdasarkan pengalaman aku ya, yang kemarin waktu bikin nakama pon ya kan, itu kan sempet itu tuh hijau banget ya kan, beda jauh sama ini. Ini kan mungkin masih ya kelihatan lah, bahkan sampai ikan yang bawah kayak Oxydoras pun kelihatan. Nah, dimana sebelumnya yang alganya banyak, jangankan Oxydoras, ikan nila yang gerak-gerak aja sampai nggak kelihatan loh, bayangin aja. Nah itulah kenapa sebaiknya kamu dari awal udah siapin yang namanya paranet. Jadi aku juga belajar dari bos-bosku, si Bang Frans ya. Bang Frans tuh bilang ya pakai paranet aja gitu kan. Nah cuman bedanya kalau Bang Frans itu paranetnya di atas, jadi bener-bener kayak di atapnya. Nah kalau aku itu bukan di atap tapi di atasnya, beda ya, atas sama atap. Kalau atap itu di apa ya, di atas sih, tapi maksudnya di atas yang agak jauh itu. Nah kalau aku itu di atas, tepat di atas si kolam. Jadi kalau pengen buka tutup itu gampang ya kan, dan proteksinya itu lebih maksimal. Karena apa? Ini cahayanya itu bisa dari kanan kiri, jadi nggak cuma di atas. Nah makanya itu aku pilih tutupnya tuh langsung di tepat di atasnya sini, jadi kayak ditumpuk lah istilahnya. Nah paranetnya pun kamu harus ukur ya, jangan sampai waktu kamu beli misalkan nih, misalkan kolamnya ini 2x1 ya kan, 2x1 meter, tapi kamu pesennya paranet yang cuman 1x1, nah itu kan kurang. Nah itu kamu bisa ukur berapa ya kan. Kalau misalkan kamu pengen kayak gini kolam intex, ya udah sesuaiin aja sama ukuran kolamnya. Jadi antara ukuran paranet sama ukuran kolam itu harus cukup lah. Nah tapi tips dari aku ya, mending beli paranetnya lebih apa ya, dilebihin lah. Misalkan ini 2x1 nih, aku belinya 5,5 karena selain karena ini udah paketan ya, pembelian minimal itu 5x5. Atau juga kalau ada salah, misalkan kamu gunting ya kan, ketika kamu pengen bikin itu kan agak sulit ya, kayak nyusunnya, menata itu. Kalau misalkan kamu salah, error ya, namanya manusia ya, salah ngitung ya kan, udah kadung digunting tiba-tiba salah, entah ukurannya atau bentuknya. Kalau misalkan kamu nggak ada cadangan, ya kamu nggak bakal bisa segera menutup ini gitu. Oh ya, terus paranetnya juga kalau misalkan kamu tutupnya tuh berupa ditumpuk ya, bukan di atap. Nah itu kamu waktu ditumpuk kayak gini pastiin pakai pipa. Jadi pipanya nanti kamu ikat pakai, kalau aku sih pakai ini kabel tis kamu ikat, terus udah deh. Jadi pipanya nanti membentuk kotak. Nanti aku videoin juga ya gimana bentuknya. Jadi kayak gitu aja. Kalau misalkan kamu pengen bikin tutup, kalau misalkan kamu pengen tutup yang lain, sebenarnya boleh-boleh aja. Entah mungkin kamu tutup apa ya, kayu atau mungkin apapun. Sebenarnya aku tahu ya tutup-tutup yang biasanya buat bangunan itu loh. Cuman aku nggak ngerti ini namanya apa. Pokoknya tutup yang lain pun sebenarnya boleh-boleh aja ya. Ini kamu aja lah, senyaman kamu apa, atau mungkin yang kamu pikir bagus itu apa. Tapi kalau aku pribadi ya,
lebih baik paranet. Karena apa? Ada ya sedikit kena lah sinar matahari gitu. Dimana ini kan kerapatannya 90% ya kan. Jadi masih ada 10% si mataharinya itu, sinar mataharinya bisa masuk ke kolam ya. Paling nggak ada sedikit lah. Jadi nggak terlalu gelap banget nih. Kenapa? Karena kalau misalkan terbiasa terlalu gelap, begitu dibuka dia malah nggak terbiasa karena dia terbiasanya gelap gitu. Dan kenapa nggak ketebalan yang ketebalan atau kerapatan yang 80%, 70% atau 50%? Ya takutnya sama aja gitu, masih ada alga-alganya. Jadi menurut aku yang paling pas pribadi loh ya, menurut aku pribadi yang pas itu paranet, tapi ketebalan atau kerapatannya itu 90%. Nah, tips yang keempat, kamu itu harus definisiin atau kamu konsepin di kolam ini, misalkan nakama pond nih, kamu harus konsepin nih isinya itu ikan yang kayak gimana sih gitu kan. Entah kamu tipenya lebih suka ikan koi, kemarin ada loh yang request bang masukin ikan koi, tapi kayaknya kurang cocok deh. Selain kena matahari langsung, terus ikannya predator juga takut gimana-gimana. Ya intinya konsepnya itu harus jelas. Kalau misalnya predator ya mungkin prioritasin predator, atau mungkin koi juga nggak masalah, pengen khusus ikan koi gitu kan. Atau kamu sukanya siklit-siklitan ya kan, kayak Oscar ya atau yang lain-lain, boleh banget. Pokoknya konsep kamu harus jelas, jangan sampai yang satu ikan aligator, yang satunya ikan Oscar, yang satunya ikan koi. Nah, beda ceritanya kalau nakama pond ya. Ini nakama pond adalah kolam kita semua, kolam kita bersama. Jadi ya jangan ditiru juga sih. Jadi ini lebih ke mix and match ya. Kalau misalkan kamu pengen kayak gini ya sebenarnya sah-sah juga. Misalkan kamu pengen kasih arwana, terus tiba-tiba kamu kasih pari. Cuman kalau misalkan kamu beli kolam Intex kayak gini, yang bahannya terpal tapi premium lah ya bisa dibilang, itu lebih baik jangan pari ya, sama catfish. Kenapa? Karena seperti yang dibilang Bang Frans juga, pengalamannya beliau itu takutnya tuh kayak ada durinya itu yang nusuk. Mungkin kamu udah lihat juga ya videonya. Nah itu makanya sebaiknya hindari jenis-jenis catfish. Tapi kalau kolam kamu itu di semen atau mungkin bug fiber mungkin ya kan, ya itu boleh-boleh aja gitu, kuat-kuat aja kalau dikasih catfish atau ikan yang ada duri-durinya. Jadi konsep harus jelas, dan konsep ikannya itu harus pas juga ya. Tadi seperti catfish jangan ditaruh di kolam yang terpal atau mungkin yang lain-lain gitu. Dan juga ikan yang suka loncat nih, contohnya cana kemarin ya, aduh sayang banget tomannya harus loncat hilang gitu ya. Ya jadi intinya aku harus pilih-pilih lagi ya. Termasuk kamu nih, mungkin kalau kamu pengen bikin kolam juga ya, ikannya kayak cana yang suka lompat itu harus dipikirkan matang-matang, apakah sudah ditutup rapat-rapat ya kan. Karena kalau nggak ditutup, ikan yang suka loncat ya bakal loncat gitu. Jadi jangan sampai kamu punya kolam terbuka tapi ikannya suka loncat. Ya katakan wassalamualaikum. Terakhir nih, kamu harus pikirin juga sistem filtrasinya itu kayak gimana. Jadi kalau kita ngomongin filtrasi, ya kalau aku sendiri sih ngomongin filtrasi langsung keinget dengan masternya filtrasi ya, yaitu Bang Giovanni Suendi. Nah, soal filtrasi kolam, ya sebenarnya Bang Gio itu juga udah jelasin ya, apa aja atau mungkin seperti apa sistem filtrasi. Bahkan udah dijabarin lengkap banget kalau menurut aku. Kamu bisa cek aja di channel YouTube-nya. Nah, kalau dari yang pengalaman aku, itu memang kita itu waktu pengen bikin kolam, ya sebisa mungkin, karena aku juga mahasiswa ya, jadi cari sistem filtrasi itu yang ya sesuai budget lah. Jadi kalau misalkan waktu itu budget aku berapa ya, 1 jutaan gini, 500.000 sampai 1 jutaan. Nah, ketemulah waktu aku searching di Tokopedia ya, itu aku ketemu yang sistem filter kayak gini, sistem filtrasi kayak gini. Dan aku lihat-lihat cara kerjanya, boleh deh dicoba gitu. Nah, kalau misalkan kamu punya budget lebih gitu ya, wah bang aku punya budget 2 juta nih untuk filtrasi doang, ya nggak masalah, itu bagus. Kamu bisa cari yang lebih proper. Atau mungkin kalau misalkan kamu budgetnya kurang dari situ, ya cari akal lagi. Kalau nggak salah banyak kok tong atau tempat filtrasi. Kalau ini kan bentuknya kayak box industri. Ada juga yang bentuknya ember, bener-bener low budget banget. Kalau nggak salah 200.000 ada kayaknya. Kamu bisa cek aja di Tokopedia ya, kayak box filtrasi atau ember filtrasi, itu banyak banget. Kamu tinggal beli jadi, karena siapa tahu
ada yang belum ngerti nih carinya di mana. Kemarin aja waktu ember budik damber ya, budik damber lele, itu masih banyak yang nanya belinya di mana. Kalau aku belinya di Tokopedia ya. Ini sebenarnya bukan sponsor sih, tapi lebih ke pengalaman pribadi aja, karena Tokopedia itu emang bantu banget lah di sehari-hari aku. Ya jadi pokoknya selain sesuai budget, kalau misalkan budget yang kamu bisa lebih ya bagus, kalau enggak ya cari akal gitu. Nah, selain itu juga, selain budget juga efektivitas. Jadi seberapa efektif sih sistem filtrasi kita? Jadi seimbangkan antara budget dengan efektif. Nah, ini memang aku nggak tahu ya, apakah ada korelasinya semakin mahal semakin efektif, atau sebenarnya ini dua hal yang berbeda antara harganya sama efektivitas. Ya mungkin kalau Bang Gio nonton, boleh banget ya bantu jawab di kolom komentar. Jadi apa namanya, kamu bisa seimbangkan. Oh, aku bisanya misalkan ada pilihan 200.000 sama 300.000, ternyata lebih efektif yang 300.000. Ya udah nggak apa-apa, mungkin kamu bayar lebih dikit ya kan, karena biasanya kalau beda harga otomatis beda ukuran. Kalau beda ukuran, ongkirnya juga beda, karena apa, beratnya kan. Jadi ya pertimbangkanlah dari budget sama efektivitas. Termasuk kalau aku ya kayak Dacron, Bioblox, sama di dalamnya aku kasih apa sih namanya, kaos kaki ya. Jadi ini aku referensinya dari Bang Gio juga gitu. Nah kalau kamu misalkan ada sistem filtrasi yang bagus, boleh banget ya tulis di kolom komentar kayak gimana. Termasuk yang belinya udah jadi. Jadi misalkan tinggal beli alatnya nih, ya kan. Sekalian nanti teman-teman yang lain kayak jadi referensi juga. Oh, beli di sini nih. Nah, jadi kita saling sama-sama sharing, baik sistemnya kayak gimana sampai belinya di mana. Karena percuma dong kalau tahu sistemnya kayak gimana tapi nggak tahu nih belinya di mana ya. Ya, jadi kayak gitu guys ya. Sistem filtrasi itu penting banget karena itu pengaruh dengan kesehatan ikan, terus kualitas air dan lain-lain. Nah, jadi itu dia guys ya, 5 tips bikin kolam ikan secara outdoor. Ya, mungkin lebih spesifiknya kolam intex ya, karena yang aku maksud sih sebenarnya kolam intex. Tapi kalau kamu punya kolam yang lain, kayaknya tips-tips tadi juga masih relate lah, masih relevan gitu. Nah, ya semoga tips-tips ini aku sekali lagi aku bukan menggurui, tapi lebih ke sharing aja. Bahkan tips yang ketiga tadi ya, itu adalah kesalahan aku sendiri, yang mana aku jadiin pembelajaran, dimana yang tadi ya soal paranet, tutup kayak gitu-gitu, ya itu bisa jadi pembelajaran atau hikmah buat kita semua. Ya kalau misalkan kamu pernah bikin ya kan, terus ada kesalahan-kesalahan yang kamu nyesel, wah harusnya kayak gini, wah harusnya kayak gitu, boleh banget tulis di kolom komentar. Siapa tahu teman-teman yang lain bisa mendapatkan pelajaran dari pengalaman kamu. Ya udah guys, mungkin itu sih dari aku. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya. Dah.